Dan ini juga ternyata hobinya para sahabat. Mereka itu suka banget mengulang-ulang surat yang sama atau ayat yang sama sampai mereka merasakan makna ayat tersebut dalam kehidupan mereka. Contohnya Sayyidah Aisyah dulu pernah mengulang surat apa ya? Ayatnya kurang lebih nanti saya cek lagi suratnya dan ayatnya. Ada satu ayat yang Sayyidah Aisyah itu membaca dari habis subuh sampai menjelang zuhur. Jadi Sayyidah Aisyah membaca satu ayat dari habis subuh sampai menjelang zuhur. Kenapa kok bacaannya panjang lama banget? Karena mengulang-ulang ayat yang sama untuk bisa tadabbur. Padahal kita sama-sama tahu Bunda Aisyah itu adalah perempuan yang sangat cerdas. Perempuan yang pinter banget, smart banget. Sehingga dia mudah sekali mengerti makna dari Al-Quran karena kecerdasannya. Bahkan dia adalah perempuan yang paling banyak menghafal hadis di antara para sahabat. Tapi untuk seorang Sayyidah Aisyah pun ayat yang sama itu diulang-ulang sampai dari habis subuh sampai menjelang zuhur. Tahu nggak kenapa diulang-ulang? Apakah Sayyidah Aisyah nggak ngerti? Ngerti. Nggak tahu artinya? Tahu banget. Terus kenapa kok diulang-ulang? Sayyidah Aisyah mengulang ayat yang sama dari habis subuh sampai menjelang zuhur. Tujuannya adalah agar ayat itu terasa di dalam hati. Tujuannya adalah agar ayat itu terasa di dalam hati. Karena kalau untuk sekedar difahami dengan pikiran itu mudah. Tapi kalau untuk dirasakan ke dalam hati itu butuh proses. Sehingga seorang Sayyidah Aisyah yang pinter aja, yang paling ngerti Al-Quran aja, butuh waktu dari habis subuh sampai menjelang zuhur untuk bisa merasakan ayat itu di dalam hati beliau. Coba saya cek ya ayatnya ya. Ketemu nih. Ada di surat At-Tur. Coba teman-teman buka surat At-Tur. Sebentar saya cek. Coba teman-teman lihat. Oh ya benar. Ada di surat At-Tur ya. Surat At-Tur itu surat 52. Coba teman-teman buka surat At-Tur. Surat 52 ayat 27. Surat At-Tur surat 52
ayat 27. Saya ngetik bahasa Arab jadi salah. Surat 52 ayat 27. Coba cek. Biar kita bisa belajar juga nih. Jadi ceritanya gini. Suatu ketika ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai sholat subuh, beliau pergi ke pasar dan melewati rumahnya Sayyidah Aisyah di kota Madinah. Jadi ini adalah setelah Nabi wafat nih. Aisyah udah tinggal sendiri, Nabi udah gak ada. Jadi seorang sahabat pergi ke pasar di waktu pagi habis sholat subuh, melewati rumah Sayyidah Aisyah. Ketika ngelewat rumah Sayyidah Aisyah, sahabat ini mendengar dari dalam Sayyidah Aisyah sedang membaca ayat 27 dari surat At-Tur. Sayyidah Aisyah sedang membaca ayat 27 dari surat At-Tur. Famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Lebih kenceng suara dia. Kalah. Ada yang jualan peyem suaranya kenceng banget. Masya Allah. Kita diam dulu deh. Iklan. Bener. Kayak ada peyemnya inilah live rasa nongkrong. Makanya saya berapa kali teman-teman bilang, Ustadz di studio aja, bikin studio gitu. Dulu rumah yang sebelumnya saya punya studio, tapi saya rasa kalau di studio itu kita kayak nggak nongkrong, terlalu resmi, dan saya nggak terlalu suka dengan cara-cara yang kaku. Makanya saya sengaja bikin ini di rumah, dan rumahnya emang depan jalan komplek, dan komplek kita tuh agak terbuka, jadi banyak pedagang yang lewat. Tapi anggap aja itu kita lagi nongkrong gitu kan. Cuman suaranya itu luar biasa ya, Dolby banget ya suaranya. Peyem itu semacam apa ya? Tape. Ada yang nanya nih, peyem itu apa Ustadz? Peyem itu tape, bahasa Sunda. Jadi kalau di Bandung itu orang jualan peyem itu sambil jalan gitu, sambil ngasong. Jadi nggak konsen. Tadi apa tadi teh? Oh ya, balik lagi ke surat At-Tur ayat 27. Jadi teman-teman maaf ya, anggap aja ini kita lagi nongkrong di rumah saya. Jadi nggak usah terlalu kaku juga, nggak usah terlalu resmi juga. Dan memang di depan rumah banyak pedagang, ntar lagi nasi goreng lewat, barusan juga es krim lewat, anggap aja kita lagi nongkrong bareng. Mantap lah. Balik lagi ke surat At-Tur ayat 27. Jadi kisahnya tadi adalah ada seorang sahabat yang pergi ke masjid melewati rumah Sayyidah Aisyah di waktu subuh. Nah, ketika melewat rumah Sayyidah Aisyah, sahabat ini mendengar Sayyidah Aisyah lagi baca Al-Quran. Dan waktu itu Sayyidah Aisyah membaca surat At-Tur ayat 27. فَمَنَّ
الله علينا ووقانا عذاب السموم فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Lalu Sayyidah Aisyah diam sejenak, kemudian membaca lagi. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Diam lagi. Kemudian Sayyidah Aisyah menangis. Kemudian baca lagi. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Sayyidah Aisyah membaca ayat yang sama berulang kali. Diam sebentar, tafakkur, menangis, ulang lagi ayat yang sama. Beberapa kali ngulang, diam lagi, tafakkur, nangis, ulang lagi ayat yang sama. Sehingga sahabat yang tadi gak sengaja mendengar Sayyidah Aisyah lagi baca Quran juga ikut merasakan getaran dari bacaan ayat yang dibaca oleh Sayyidah Aisyah. Kemudian sahabat itu melanjutkan hajatnya, dia pergi ke pasar. Di pasar dia jualan, dagang segala macam. Menjelang zuhur dia pulang dari pasar. Lalu dia melewati lagi jalan yang sama. Melewati rumah Sayyidah Aisyah. Kurang lebih kalau di tempat kita mungkin jam 10 pagi atau jam 11 siang menjelang zuhur. Dia pulang melewati lagi rumah Sayyidah Aisyah. Ketika melewati rumah Sayyidah Aisyah, sahabat ini mendengar lagi suara Sayyidah Aisyah masih mengaji, masih membaca Al-Quran, dan masih di ayat yang sama dengan nada yang sama. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Diam. Kemudian menangis. Kemudian berdoa. Kemudian baca lagi. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Ternyata dari subuh sampai lewat duha, Sayyidah Aisyah membaca dan mengulang-ulang ayat yang sama. Inilah salah satu di antara metode para sahabat dalam membaca dan mentadaburi Al-Quran. Mereka suka membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkesan, kemudian diulang-ulang sampai terasa di dalam hati. Emang boleh Ustadz kita membaca ayat yang sama berulang kali? Boleh, gak ada larangan itu. Kita mau membaca 100 kali, mau 1000 kali ayat yang sama, gak apa-apa. Selama kita melakukannya sendiri. Tapi kalau kita lagi sholat berjamaah, kita jadi imam, apalagi sholatnya adalah sholat wajib, boleh diulang tapi jangan kebanyakan. Karena hajat orang yang jadi makmum kita itu beda-beda. Ada yang sholat itu transit, setelah ini dia mau melanjutkan perjalanan. Ada yang sholat itu sambil break, setelah ini dia mau melanjutin kerjaan. Ada yang sholat itu buru-buru karena dia ada hajat, dan seterusnya yang kita nggak pernah tahu. Jadi kalau kita jadi imam sholat wajib, bacanya yang sederhana. Makanya kenapa Nabi, sahabat membaca berulang-ulang itu di dalam sholat tahajud, karena tahajudnya sendiri. Jadi nggak akan ngeganggu urusan orang lain. Maka dari itu Aisyah radhiyallahu anha membaca ayat ini berulang-ulang di rumah beliau sendiri dari habis subuh sampai lewat duha. Kenapa? Karena untuk bisa merasakan ayat tersebut di dalam hati.
Coba kita renungkan apa makna dari ayat ini. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab api neraka. Itu arti dari ayat 27 surat At-Tur. Pastinya Sayyidah Aisyah nggak cuma baca ayat ini, tetapi membaca satu surat ini secara utuh dari ayat pertama surat At-Tur sampai ayat terakhir yaitu ayat ke-49. Tetapi ayat 27 itu diulang-ulang berkali-kali, lanjut lagi sebentar ke depan, balik lagi ke ayat 27. Lanjut lagi, balik lagi ke ayat 27. Artinya dari 49 ayat surat At-Tur, ternyata yang dinotis sama Sayyidah Aisyah itu adalah ayat 27 karena menurut beliau ini ayat berkesan. Dan ini beda-beda setiap orang. Ada yang berkesannya di ayat mana, ada yang berkesannya di ayat mana, beda-beda. Tergantung pemahaman dan tergantung sinkronnya ayat itu dengan kehidupan dia. Kadang-kadang ada ayat yang lagi kita banget karena emang kita lagi ngalamin apa yang ada di ayat itu. Jadi setiap ayat, setiap surat itu berbeda-beda secara kesan dari setiap orang. Nah, ketika kita mendapatkan satu ayat yang berkesan, mendapatkan satu ayat yang kita ingin tadaburi, maka metode yang ditempuh oleh para sahabat adalah dengan mengulang-ulang ayat tersebut. Terutama di dalam sholat tahajud, di dalam sholat duha, atau di luar sholat ketika kita punya waktu luang.